Coba kalau umat Islam seluruh dunia bersepakat untuk menghentikan umroh tahun ini, baru kemudian uang umrohnya dikirim ke Gaza, itu adalah bantuan yang luar biasa. Coba Bapak Ibu sekalian kita simulasikan di sini. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini, Palestina pasti akan menang. Tinggal bagaimana caranya orang-orang Islam ini yang mengetahui cerita ini sekarang harus meletakkan dukungannya pada Palestina atau ke Gaza sekarang. Tapi kalau orang Islam juga berdiam diri saja, menjadi penonton pasif saja, bahkan diam-diam membenarkan tindakan Israel, akhirnya kan tidak akan mungkin ada pertolongan Allah. Jadi Allah mengatakan walaula daf'ullahin nasa. Jadi harus ada pertolongan Allah. Ba'duhum bi ba'din la fasadati. Kata-katanya lam taukid la fasadatil ard. Pasti akan terjadi kerusakan di muka bumi, walakin akan tetapi Allah itu memiliki fadlin karunia alal alam itu seluruh alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mari kita uji kejujuran kita sebagai orang Islam. Pasti saudara-saudara kita sekarang di Gaza membutuhkan sekali bantuan. Bapak Ibu baca berita kemarin, begitu bantuan dari PBB masuk, itu kemudian diperebutkan. Karena mereka sudah lapar semuanya. Selama ini diblokade, ditutup oleh Israel. Perbatasan Gaza juga ditutup, dibombardir. Listrik dimatikan, air dimatikan. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kira-kira bagaimana cara membantu mereka? Umat Islam harus bersatu. Dan sebetulnya sederhana, caranya cuma sederhana, gampang. Bagaimana kira-kira Pak sekalian? Coba kalau umat Islam seluruh dunia bersepakat untuk menghentikan umroh tahun ini, baru kemudian uang umrohnya dikirim ke Gaza, itu adalah bantuan yang luar biasa. Coba Bapak Ibu sekalian kita simulasikan di sini. Ya. Ini. Berdasarkan data di sini, Badan Umum Statistik Arab Saudi, ini Gastat, ini adalah Badan Statistik Arab Saudi, ya, ini Gastat, merilis data jumlah jemaah umroh. Coba lihat jemaah sekalian. Jadi jumlah jemaah umroh sepanjang 2022 tahun lalu mencapai, ini pas awal selesai Covid kan 2022, mencapai 24,7 juta jamaah. Tentu tahun ini lebih banyak lagi. Coba 24 juta. Anggaplah 24 juta ini satu orang mengeluarkan 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Kan pembayarannya kan bisa sampai 30-40 juta ya. Kita ambil saja yang dikeluarkan untuk Arab Saudi 10 juta. Karena kalau orang berumrah maksud saya, itu adalah mayoritas pengeluaran untuk apa? Kan untuk ke Saudi. Penginapan, makanan di sana, dan sebagai transportasi. Itu di Saudi. Maka pendapatannya Saudi itu sekarang melebihi dari pendapatan Saudi dari haji dan umrah, melebihi dari pendapatan minyak. Bayangkan 24 juta ini. Ya. Ambil misalnya kita hitung 24 juta saja. Kita pakai kalkulator di sini. Ya. Ini 24 juta. Ini 24 juta. 24 juta. Kita nggak usah 24,7 juta, 24 juta saja. Dan ini kita pakai data tahun lalu. Dikali 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. 10 juta. Jadi katakanlah pengeluarannya setiap jemaah 10 juta. 10 juta itu ya sekitar berapa ya? 10 juta berarti 1.000 dolar Singapura ya. 1.000 dolar Singapura. Ya. 3.000 ringgit. Ya, berapa? 3.000 ringgit. 3.000 ringgit, kata 3.000 ringgit. Kalau Indonesia ini 10 juta Pak Haji. Ya. Coba jelaskan berapa totalnya ini, coba. Ini totalnya, coba lihat. Ini nolnya 3, 6. Ini kalau di sini 240.000, 240 juta, 240 miliar, 240 triliun rupiah, bayangkan Pak. Ini kita hitung kasar aja ini. 240 triliun rupiah. Kalau haji umroh, ingat umroh itu cuma sunat. Haji saja dalam Islam itu kewajibannya cuma 1 kali seumur hidup. Ulangi, haji saja
kewajibannya itu cuma sekali seumur hidup. Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu melakukan. Apalagi umrah itu cuma sunat. Coba kalau yang mau umrah sekarang membatalkan umrohnya, uang umrohnya 10 juta tadi itu, nggak usah semuanya, 10 juta saja disumbangkan kepada Gaza sekarang, maka akan terkumpul dana 240 triliun rupiah. Dan dana itu bukan hanya untuk dipakai membeli obat-obatan, makanan, minuman, tapi bisa dibuat lagi, dipakai untuk bikin roket-roket untuk melawan Israel. Tapi sayang, seribu sayang, Bapak Ibu sekalian berbahagia, umat Islam itu adalah mayoritas berpikir ritualistik. Kita tidak pernah berpikir secara sosial untuk kepentingan perjuangan seperti ini. Iya. Coba lihat Mas sekalian. Coba kalau kita berumrah sekarang, siapa yang diuntungkan? Arab Saudi. Terus Arab Saudi apa? Ya, membela Israel. Saudi kemarin ketika Yaman menembak BTS towernya Israel yang ada di pintu masuk di Teluk Aden itu, yang masuk ke Laut Merah, itu yang nangkal justru Arab Saudi. Pakai apa? Ya pakai uang kita. Jadi uang kita yang dipakai umrah digunakan Arab Saudi untuk bukan hanya membela Israel tapi juga melawan Iran. Baru belakangan ini baru kelihatan membangun hubungan dengan Iran. Itu juga Iran menginginkan agar bisa mendekati kembali Saudi. Jangan sampai didekati Israel. Coba jelaskan, kalau kita berpikir 240 triliun. Ini kita hanya ambil 10.000 saja. 3.000 ringgit tadi kata Pak Haji. 10 juta tadi ya, 3.000 ringgit. Kurang lebih. Luar biasa. Ya. Allah mengatakan apa di sini? Tapi siap kaum umat Islam sekarang. Makanya tadi saya katakan, siap kaum umat Islam termasuk yang mengaku membela Palestina. Maukah menghentikan umrohnya dan uangnya itu diserahkan kepada Gaza? Maukah kita? Ya. Ini persoalannya jemaah sekalian. Kalau seluruh jemaah umroh berdasarkan data tadi itu, ya semuanya mau mengumpulkan uangnya untuk disalurkan ke Gaza, tidak melalui Saudi, dapat kita bayangkan. Luar biasa. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, anfiqu, belanjakanlah, infakkanlah, mimma razaqnakum, sebagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kalian, min qabl, sebelum ayatiya yaumul la bai'un, karena ini kita akan pertanggungjawabkan di akhirat. Apa yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita di Gaza, ini mirip dengan apa yang terjadi di Karbala tadinya. Nah, sekarang kita yang selalu menangis di malam-malam Asyura, apakah kita mau membantu Gaza sebagaimana datang membantu Al-Husain pada saat itu? Maukah kita mengorbankan apa yang kita harus gunakan untuk umroh, kita hentikan, baru kemudian kita membantu saudara-saudara kita di Gaza? Ya. Allah mengatakan, anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah sebagian daripada rezeki kalian, min qabl, sebelum hayatias, datangnya yaumun, satu hari, la bai'un, pada saat itu tidak ada jual beli, fihi, padanya, wala khullatun, dan tidak ada khullah. Tidak ada khullah. Pada saat itu tidak ada lagi persahabatan. Wala syafaat, tidak ada lagi syafaat pada saat itu. Kenapa? Syafaat hanya bisa kita miliki di dunia ini. Jadi di sini ada kata-kata syafaat tidak ada, nanti ayat berikutnya, ayat kursi ada syafaat. Bapak Ibu sekalian, saya melihat itu lembaga di kalangan pecinta keluarga Nabi di Indonesia mengumpulkan dana untuk ke Palestina itu belum sampai 1 miliar. Saya baca kemarin dana terakhir baru sekitar 900 juta rupiah. Bayangkan sekali. Ya, dapat kita bayangkan kalau semua jemaah-jemaah umrah ini menghentikan kegiatannya dan menyumbangkan kepada lembaga-lembaga ini. Ya. Wala khullatun wala syafa'atun. Tidak ada lagi persahabatan nanti di akhirat. Tidak ada lagi syafaat kita dapatkan di akhirat kalau kita tidak cari di dunia. Caranya bagaimana? Anfiqu mimma razaqnakum. Untuk apa? Untuk kepentingan perjuangan pemberi syafaat itu. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang yang menolak inilah mereka orang yang zalim. Wal kafiruna humuz zalimun.